Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya berada di kebun saya di lokasi kedua atau Josgrab Nurseri 2. Dan yang akan kita bahas untuk kali ini adalah contoh pembuatan greenhouse dari bambu di kebun ini. Jadi di Josgrab lokasi 2 ini semua greenhouse-nya kita buat dari bambu. Karena ini kita bikin di dekat persawahan ya, jadi saya menggunakan bambu untuk bisa dilengkungkan bagian atapnya seperti ini. Ini untuk lorong pintu masuk di sini ya. Ini kita pasang GH 3x12 untuk di tempat ini. Ini ya. Kemudian untuk greenhouse kedua ini kita buat 6x7,5 untuk yang di sini. Kemudian yang di sebelah sini 9x12 untuk greenhouse yang ini. Untuk greenhouse di sana 10x12 yang di atas. Jadi semuanya pakai bambu. Itu sedang kita fondasi pruning untuk ini. Yang sebelah sana 7,5x9 untuk yang di sebelah sana. Lalu yang akan kita bahas adalah untuk greenhouse yang ini. Jadi kemarin ada yang menanyakan untuk minta dibuatkan contoh greenhouse anggur dari bambu, dari bahannya bambu gitu ya. Dan di tempat ini kita menanam di dekat area persawahan ya, di sebelah sana itu persawahan. Dengan tanah yang sangat lapang karena sawahnya cukup luas. Kemudian di sebelah sananya, selatan sana itu berupa lapangan golf. Sehingga terpaan angin manakala hujan lebat disertai angin cukup kencang. Karena itulah saya menggunakan greenhouse tengah lingkaran seperti ini supaya mampu untuk menahan terpaan angin. Kalau dari baja ringan sulit dibuat seperti ini. Jadi ini kita gunakan bambu untuk tempat ini. Dan ini genangan airnya cukup tinggi. Kita bahas satu-satu. Untuk mengatasi genangan air, nah ini seperti ini. Ini air sangat tergenang. Jadi kita harus bikin bedengan. Dan kita bikin lajur seperti ini dan kita bikin sanitasi atau selokan di sini supaya genangan air masuk ke titik yang paling rendah untuk mengeringkan bedengan-bedengan ini. Untuk greenhouse ini lebarnya 8x10 untuk GH yang ini. Jadi pertama yang kita bahas adalah tempat tanamnya dulu. Mensiasati lokasi tanam di dekat persawahan dengan genangan air yang cukup tinggi. Karena di tempat ini sawah agak berada di sebelah atas sana. Jadi air ketika hujan, di musim hujan ya, karena ini di Purwokerto hujan terus, seringkali tergenang kalau tidak kita bikin seperti ini. Sehingga kita siasati dengan membuat selokan seperti ini. Nah, ini untuk pengeringan supaya air-air yang tergenang keluar melalui selokan ini dan bedengan yang kita buat kering karena kita telah mengalirkan air ke titik yang rendah. Nah, menanam di tempat seperti ini rostok sangat menentukan dalam tingkat keberhasilan berbudidaya. Jadi karena itulah kita menggunakan rostok. Jadi rostok itu untuk mensiasati lokasi tanam. Rostok apa yang bagus sesuaikan dengan tempatnya. Bagus di tempat lain belum tentu bagus di tempat ini. Karena rostok ada yang benci dengan genangan air, ada yang tidak tahan kekeringan, tetapi ada juga yang justru membutuhkan banyak air. Kita sesuaikan saja dengan lokasi tanam. Jadi kalau berbicara rostok apa yang bagus, tidak semuanya bagus ketika tempat tanamnya tidak sesuai dengan apa yang atau habitat tumbuh daripada rostok itu sendiri. Karena perakaran dari masing-masing rostok berbeda dan penggunaan rostok disesuaikan dengan tempat. Tujuan penggunaan rostok memang disesuaikan dengan untuk menyesuaikan dengan lokasi tanam. Lokasi lahan tandus dengan minim air, lokasi di dekat persawahan dengan banyak genangan air, dan lokasi sedang, kadang tergenang kadang tidak, dan lokasi normal yang artinya tanahnya cukup poros.
dan tidak juga terlalu kering. Disitulah peranan Rostock sangat membantu, karena kita berbudidaya anggur, Rostock adalah untuk mensiasati perakaran dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas. Kalau hidup aja susah, kita terlalu dini berbicara pembuahan. Jadi yang terpenting adalah Rostock mendukung untuk pertumbuhan daripada anggur-anggur yang kita tanam di fase vegetatif maupun generatifnya. Di fase vegetatifnya dia mampu bertahan hidup, mampu membuat tanaman kita menjadi tumbuh lebih baik dan subur. Di fase generatifnya mendukung pembuahan dan produktivitas yang lebih tinggi. Oke, ini untuk media, untuk lokasi tanamnya. Kita buat bedengan seperti ini. Untuk pembuatan greenhouse-nya, kita telah menggunakan kurang lebih 25 bambu di tempat ini. Seperti ini. Dan kita menggunakan plastik UV sebanyak ukuran 4 meter ya. UV-nya kita gunakan ukuran 4 meter sebanyak 42 meter. Kurangi. 32 meter, 33 meter untuk UV-nya. Untuk UV ukuran 4 meter sepanjang 33 meter. Untuk di tempat ini. Biaya yang kita gunakan kurang dari 2 juta. Yang pertama, bambu satu batangnya harganya 15.000, jika kita kalikan 25.000 kurang dari 500.000 ya. Jadi sekitar 450.000 untuk bambunya. Kemudian plastik UV-nya seharga 36.000 per meter dikalikan 32. Jadi biaya pembuatan ini kurang dari 2 juta. Kita kerjakan sendiri. Ini dikerjakan oleh tukang kebun saya yang kerja di kebun lokasi 2 ini. Seperti ini penampakannya. Dengan pembuatan greenhouse seperti ini terbukti aman di tempat kami dengan terpaan angin yang cukup tinggi. Sebentar, break dulu karena ini sedang azan zuhur ya. Bahwa pembuatan greenhouse anggur dari bahan bambu ini kita lebih hemat biayanya ya. Jadi ini untuk tiang di sebelah samping sana menggunakan ukuran 2 meter, dan di tengah ini menggunakan ukuran 3 meter untuk tiangnya ini ya. Sebelah sana 1 meter. Jadi untuk sebelah kiri dan sebelah kanan, atau kiri sana dan di kanan sana, itu ukurannya 2 meter. Untuk bagian tengah ini 3 meter seperti ini. Bisa dilihat ya. Dengan ukuran seperti ini, air dapat mengalir dengan baik, tidak tergenang di greenhouse. Dan untuk pegangan dari masing-masing pilar ini kita menggunakan bambu sampai sana. Sekaligus ini kita fungsikan nanti untuk pegangan rambatan para-para di tempat ini. Seperti ini. Ini sedang turun hujan ya. Bisa kita lihat. Lalu pertanyaan berikutnya, kawan-kawan seringkali kesulitan untuk penyambungan di bagian tengah seperti ini, bertemunya sambungan plastik kiri dan kanan. Jadi ini kita menggunakan staples tembak ya. Untuk sambungan kiri kanan kita tembakkan ke reng bambu ini. Nah, jadi seperti ini. Ini sambungan antar plastik ya, plastik UV. Karena ukurannya 4 meter, jadi sampai sini 4 meter, sampai sana 4 meter, ketemu di sini, kita tembak seperti ini. Jadi ketika kena angin tidak terangkat. Dengan sambungan seperti ini cukup kuat. Ini sedang turun hujan di Purwokerto ini. Ini bisa dilihat. Ini kebetulan sekali pas turun hujan. Ini bisa kita lihat airnya mengalir, tidak tergenang. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin membuat greenhouse anggur,
dengan biaya yang terbatas atau lebih hemat dan murah, bisa dicontoh untuk pembuatan binus anggur dari bambu ini. Mungkin suara saya tidak terlalu terdengar, tetapi yang terpenting Anda kawan-kawan yang ingin membuat binus dari bambu punya inspirasi di tempat ini. Seperti ini. Dan bambu ini awet sekali ya, bisa lebih dari ya bertahun-tahun lah kalau nggak terkena air hujan. Tidak ada air yang menetes ketika hujan lebat seperti ini. Bisa dilihat. Ini sedang turun hujan lebat, tetapi air tidak menetes dan mengalir. Tuh. Seperti inilah di Purwokerto setiap hari hujan turun terus-menerus. Sehingga jika kita tetap memaksakan menanam tanpa atap UV, perawatannya akan memakan biaya lebih banyak, dan kita juga mengalami kendala pada saat pembuahan karena polinasi basah seringkali gagal untuk polinasinya karena hujan terus-menerus. Dan kalaupun ada yang bisa bertahan, kualitas buahnya tidak baik karena terkena air hujan dan residu kimia, fungisida dan insektisida yang kita aplikasikan teramat sering berdampak tidak baik pada beri anggur yang dihasilkan karena residu kimia yang tertinggal di buah-buah anggurnya. Ini air lancar ini, meskipun turun hujan lebat. Jadi di tempat ini semua greenhouse saya buat dari bambu, termasuk yang di sebelah sana, yang di sebelah atas sana. Semua kita buat dari bambu. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.